Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara sebesar dan seberagam Indonesia bisa punya satu identitas yang sama? Nah, ini teka-teki besar yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng dengan melihat langsung dari buku panduan rasmi yang dirancang untuk membentuk warganya. Oke, sebelum kita jauh melangkah, mari kita coba pahami dulu skala tantangannya. Karena jujur aja, menyatukan negara kepulauan raksasa ini bukan pekerjaan enteng. Ini adalah sebuah proyek kebangsaan yang super ambisius. Coba deh, lihat peta ini. Keren banget kan? Ini nunjukin betapa luar biasanya keragaman geografis dan budaya Indonesia. Bayangin, ada lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, masing-masing dengan identitasnya sendiri. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya semua perbedaan yang luar biasa ini, ratusan suku, bahasa, dan budaya, bisa dilebur menjadi satu identitas nasional yang kuat? Inilah pertanyaan yang coba dijawab oleh negara. Dan ternyata, jawaban resminya ada di sebuah buku. Ya, sebuah buku ajar universitas yang disahkan langsung oleh negara, yang isinya adalah cetak biru untuk membentuk warga negara idaman. Dengerin deh kutipan dari buku itu sendiri. Jelas banget kan, tujuannya bukan sekedar akademis, tapi benar-benar mau membentuk karakter dan kepribadian kita, supaya sejalan dengan cita-cita persatuan bangsa. Nah, inilah alatnya. Pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah mata kuliah wajib di kampus. Jadi, semua mahasiswa dari jurusan apapun dan daerah manapun diharapkan punya pemahaman yang sama tentang apa artinya menjadi warga negara Indonesia. Jadi, poin kuncinya di sini adalah menciptakan warga negara yang cerdas dan baik. Cerdas itu soal pengetahuan, tapi baik di sini punya arti khusus, patuh pada hukum dan setia pada ideologi bangsa. Oke, sekarang kita lihat gimana identitas ini dibangun. Kita mulai dari yang paling kelihatan ya, yang paling mudah kita kenali sehari-hari, yaitu simbol-simbolnya. Bendera kita, sang saka merah putih. Ini bukan cuma selembar kain loh, ini adalah simbol utama kedaulatan dan kehormatan bangsa kita. Merahnya melambangkan keberanian, dan putihnya melambangkan kesucian. Dalam banget maknanya. Selain bendera, ada satu paket lengkap simbol persatuan. Ada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan tentu saja lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Semuanya ini terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita satu. Semboyan ini, Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya jenius banget. Ini adalah jawaban langsung untuk tantangan terbesar kita. Keberagaman itu bukan dilihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai sumber kekuatan. Berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu. Oke, dari simbol, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Kita akan lihat aturan main dan filosofi yang jadi fondasi negara ini. Jadi, ada dua pilar utama nih yang jadi pegangan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kerangka hukumnya. Dan yang kedua, Pancasila. Ini adalah filosofi negaranya, kompas ideologis, bisa dibilang jiwanya bangsa Indonesia. Nah, ide-ide hebat tadi itu nggak cuma di atas kertas. Ini wujud nyatanya. Ada gedung parlemen tempat para wakil rakyat kita bekerja, ada juga Mahkamah Agung tempat hukum ditegakkan. Disinilah demokrasi Pancasila itu dijalankan sehari-hari. Dan yang paling penting, kita semua sebagai warga negara punya peran sentral dalam sistem ini. Melalui pemilihan umum, suara kita itu benar-benar menentukan arah bangsa. Inilah inti dari demokrasi. Lalu, apa sih dealnya menjadi seorang warga negara? Apa yang kita dapatkan dari negara, dan sebaliknya, apa yang diharapkan negara dari kita? Yuk, kita lihat kontrak sosialnya. Nah, ini dia. Keren banget kan keseimbangannya? Jadi ini bukan jalan satu arah. Di satu sisi, negara memberikan kita hak-hak dasar, seperti hak untuk bekerja, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban. Kita wajib taat hukum, bayar pajak, dan bahkan ikut membela negara. Jadi ada timbal baliknya. Dari semua kewajiban itu ada satu yang paling puncak, yaitu bela negara. Ini konsep yang dalam banget. Maksudnya, menjaga keutuhan negara itu bukan cuma tugasnya tentara, tapi tanggung jawab kita semua, setiap individu warga negara. Semua ini, pendidikan, simbol, hukum, hak, dan kewajiban, ujung-ujungnya untuk apa sih? Nah, ini dia tujuan akhirnya. Jadi kalau kita rangkum, resepnya kira-kira begini. Pertama, kita punya simbol dan identitas yang sama. Kedua, ada prinsip yang jadi panduan bersama. Ketiga, ada keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban.
Kalau semua ini digabungkan, hasil akhirnya adalah integrasi dan ketahanan nasional. Jadi, intinya, semua ini adalah sebuah strategi yang sangat komprehensif. Sebuah cetak biru untuk memastikan negara yang super beragam ini bisa terus bersatu, aman, dan kuat, baik dari ancaman di dalam maupun dari luar. Nah, setelah melihat seluruh kerangka kewarganegaraan di Indonesia ini, jadi kepikiran juga ya, kalau di tempat kita tinggal, kira-kira apa sih prinsip inti yang menyatukan kita sebagai warga negara? Sesuatu yang layak kita renungkan bersama.